Kadang kita tuh nggak tahu harus melakukan apa ketika keadaan itu lagi nggak baik. Kadang setiap manusia juga nggak selamanya ia terus bisa untuk kuat. Sekalipun ia mencoba untuk terus bertahan, tapi yang namanya manusia pasti memiliki titik lemahnya tersendiri. Pernah gak sih kamu ngerasa kalau diri kamu tuh dalam keadaan yang sangat terpuruk? Kamu lagi mengalami hal yang dimana itu ngebuat diri kamu down banget. Dan kamu bingung harus melakukan apa untuk dirimu sendiri. Dan kamu bingung harus berbuat apa. Kamu gak tahu cara menyembuhkannya gimana. Kamu gak tahu cara memperbaikinya gimana. Dan lagi, kamu berusaha untuk membangkitkan dirimu sendiri walaupun keadaannya kamu kehabisan energi untuk membangkitkan dirimu sendiri. Jatuh bangun dalam kehidupan yang selama ini udah kamu jalankan, dalam kehidupan yang selama ini mungkin kamu udah ngerasain hal yang dimana itu up and down-nya kehidupan kamu. Dimana ada bahagia, di situ juga ada luka. Dimana ada senyuman, di situ juga ada tangisan. Kita nggak tahu ke depan nanti akan merasakan hal apa. Apakah hari ini merasakan kesedihan? Apakah seterusnya akan merasakan? Dan buat aku jawabannya tidak. Karena kita nggak ada yang tahu kehidupan kita akan seperti apa. Apakah berjalan sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Tapi yang pasti, setiap orang pasti pernah mengalami hal yang dimana itu ada di titik keterpurukan dia. Dan dia nggak tahu harus bagaimana. Dan dia nggak tahu harus apa. Dan dia cuma punya dirinya sendiri untuk terus bertahan. Walaupun dia selalu berusaha untuk memberikan support untuk orang lain. Tapi di satu sisi, ia mencoba berbagai macam cara. Bagaimana caranya ia bisa terus bertahan di dalam kondisi yang mungkin ngebuat dia tuh kesulitan untuk bertahan. Setiap orang tuh pasti mengalami hal yang gak baik dalam kehidupan dia. Dan gak ada manusia yang dimana mungkin dalam kehidupannya tuh merasakan hal yang bahagia aja. Pasti pernah ngalamin hal yang gak baik dalam kehidupan dia. Dan buat aku, so itu wajar aja. Karena gak mungkin kan dalam hidup tuh kita akan selalu bahagia terus. Kalau pada malah lagi gak bahagia, it's okay, gak apa-apa. Jadikan pelajaran bahwa Tuhan mau kamu lebih kuat lagi untuk menghadapi segala hal apapun yang nantinya akan menjadi challenge kamu ke depannya. Hai semuanya. Hai, apa kabar? Akhirnya aku bisa nemenin kalian lagi di malam hari ini. Seperti biasa. Seperti biasa, gimana kabarnya? Hari ini sehat nggak? Hari ini ada yang terjadi, maksudnya kayak ada hal yang terjadi dalam kehidupan kamu nggak? Atau hari ini tuh jadi hari yang bad banget buat kamu? Atau hari ini jadi hari yang happy buat kamu? Ya, seperti yang aku bilang di setiap podcast yang aku bawakan, kita emang nggak tahu ya setiap hari yang kita jalani itu akan seperti apa. Entah itu akan merasakan bahagia, entah itu akan merasakan tidak bahagia. Tapi yang pasti, kamu udah selalu menjalani hari-hari kamu dengan baik. Itu udah jadi poin plus buat kamu. Karena kan kalau misalnya kita mendapatkan hal yang gak baik tuh, kayak ya kehabisan energi tuh pasti ya. Cuman baik lagi, ya kita gak tahu apakah di setiap hari itu akan merasakan hal yang ngebuat kita happy atau enggak. Tapi yang pasti, aku berharap keadaan kalian di sana baik-baik aja. Hari yang kalian jalan itu dalam keadaan baik-baik aja. Dan kalaupun emang lagi nggak baik, jangan galau. Dengerin aja podcast aku bawakan. Ya, semoga bisa menjadi teman ketika keadaan kamu lagi nggak baik. Oh ya, hari ini aku mau nemenin kalian dengan tema yang aku bawakan. Jujur, aku kaget banget loh. Aku sukses banget, unexpected kalau episode yang aku bawain kemarin tentang
hidupku sudah berantakan, atau apa tuh episode sebelumnya itu naik banget, dan aku ngerasa kayak wah, kayaknya kalian lagi ngalamin kehidupan emang lagi gak baik banget gitu loh. Dan aku jujur seneng banget. Aku seneng karena bisa menghasilkan podcast yang sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Dan untuk kali ini kita membahas tentang jatuh dan bangun sendiri dalam keterpurukan. Oh ya, aku mau sedikit cerita. Sebelum aku ketemu sama seseorang, ya bisa dibilang ya temen, tapi belum terlalu lama kenal. Dia sharing kalau kehidupan dia tuh ternyata sedown itu gitu. Dia ada di titik dimana dia benar-benar terpuruk gitu. Dia bingung harus gimana. Satu sisi dia gak punya orang yang bisa jadi tempat cerita, satu sisi dia memiliki keluarga tapi gak ada yang paham, dan satu sisi juga dia adalah orang yang mungkin apa ya, kayak kamu lah. Bisa dibilang independen banget. Apa-apa tuh dilakuin sendiri, semandiri itu, sampai apapun yang ia rasakan itu dia handle seorang diri. Sampai satu ketika dia ngerasa gak mampu untuk menampung semuanya seorang diri, dan ya dia bingung harus melampiaskan dan bercerita ke siapa. Dari situ aku ngerasa kayak ternyata di balik orang-orang mungkin yang kalian cerita sama aku ataupun di real life pun sekalipun, ternyata banyak orang yang ngerasa dirinya tuh ada di fase dimana dia tuh terpuruk. Kita mungkin memiliki banyak teman, kita mungkin memiliki keluarga, kita mungkin memiliki pasangan, ataupun kita memiliki banyak sekali orang terdekat. Tapi pernah gak kamu mikir, sekalipun sebanyak apapun orang yang dekat dalam kehidupan kamu, tapi kamu pasti ada di fase dimana kamu ngerasa kayak gak punya siapa-siapa. Kamu ngerasa kayak kamu doang seorang diri gitu. Kamu ngerasa kayak ya cuma ada kamu ini. Gak ada orang lain yang menemani. Dan itu mungkin banyak kejadian yang dimana ketika orang-orang tuh dalam keadaan terpuruk, ia cuma butuh tempat dimana ia bisa diterima dengan baik, dimana ia bisa didengarkan dengan baik. Kadang orang-orang seperti itu tuh adalah orang-orang yang dimana dia gak memiliki tempat. Dan mungkin kamu jadi salah satu orang yang dimana kamu gak memiliki tempat itu. Kamu selalu ngerasa, aku tuh gak punya siapa-siapa, aku cuma punya diriku sendiri. Aku punya banyak orang terdekat sekalipun, ya dari mereka juga enggan untuk mendengarkan. Gak bisa jadi pendengar yang baik, gak bisa jadi orang yang mungkin bisa kamu andalkan dan bisa menjadi tempat pulang kamu. Ketika seseorang lagi dalam keadaan yang terpuruk banget, itu adalah fase dimana dia bingung harus melakukan apa. Kamu pernah gak ngerasain hal yang dimana kamu bingung harus ngelakuin apa, dan ya kamu cuma bisa sedih, nangis, meratapi kehidupan kamu, berharap ya Tuhan memberikan kamu jawaban dari apa yang udah kamu rasakan sejauh ini. Dan kamu cuma bisa mengeluh dengan kalimat capek, capek, dan capek. Atau bahkan sesekali kamu pernah mengeluarkan kalimat yang dimana kamu ingin nyerah. Aku tahu bebannya setiap orang tuh beda-beda. Aku tahu setiap orang pasti memiliki problemnya tersendiri. Dan kita gak bisa menyamaratakan setiap orang. Kalau kamu menyamakan diri kamu dengan diri orang lain, itu tandanya kamu salah. Kamu gak sepantasnya untuk menyamakan kehidupan kamu dengan orang lain. Karena kita gak tahu apa sih yang udah dilewatin orang lain, apa sih yang lagi dihadapin orang lain, kita gak ada yang tahu. Setiap orang itu pernah merasakan fase dimana dia tuh ada dalam kondisi dia tuh terpuruk, dia hancur, dia berantakan, dia kehilangan arah, dia gak tahu harus apa, dia gak tahu harus bagaimana.
dan cuma bisa bilang ke diri sendiri, aku capek Tuhan, aku capek seperti ini terus, aku capek, lagi-lagi harus merasakan terluka, lagi-lagi harus merasakan kecewa, dan banyak hal lain yang ngebuat diri itu sakit hingga sekarang. Aku tahu kok, kadang kalau misal kalian cerita, jujur aku ngerasa kayak bukan kita tuh cerita dalam chat aja, tapi aku ngerasain kayak, oh ternyata jadi kamu tuh senggenak itu, jadi kamu tuh sesakit itu, jadi kamu tuh senggak nyaman itu. Bukan berarti aku menjadi orang yang dimana aku kehidupannya penuh dengan kebahagiaan. No, tidak. Setiap orang pasti memiliki problemnya tersendiri, pasti memiliki ujiannya tersendiri. Dan buat aku gak mungkin kalau setiap orang tuh pasti memiliki kehidupan yang mungkin bahagia terus. Tapi ya, aku tuh kalau misalnya lagi ngalamin hal yang kurang baik, aku selalu bilang ke diri aku buat gak apa-apa jatuh lagi, gak apa-apa sedih lagi. Yang terpenting esok hari harus bisa untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi. Jatuh bangun seorang diri itu udah harus dirasakan setiap hari. Bahkan di kehidupan yang tengah kamu jalani hingga saat ini, yang ada untuk dirimu hanyalah dirimu sendiri. Kita gak bisa selalu memanfaatkan kehadiran orang lain untuk ada di sisi diri kita. Kita gak bisa meminta setiap orang tuh untuk selalu ada, karena pada akhirnya kehilangan tuh pasti akan terjadi. Dan setiap orang pasti akan merasakan hal itu. Kepergian, kehilangan, tinggal orang-orang terdekat, dan hal-hal itu mungkin nantinya akan ngebuat diri kamu, wah ternyata sesepi itu ya. Bahkan di tengah kehidupan yang kamu jalani saat ini tuh, kamu ngerasa kayak kamu sesunyi ini, kamu sesepi ini. Kadang ada seorang anak yang dimana dia menjadi tulang punggung keluarganya. Ada seorang anak yang dimana dia gak pernah cerita tentang apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Dia gak pernah memberitahu siapapun sekalipun orang di rumahnya. Dan ia cuma bisa memendam semuanya seorang diri, berharap ada orang lain yang mengerti. Tapi anak itu masih terus merasa sendiri, merasa kalau dirinya itu gak memiliki siapa-siapa, padahal dia memiliki orang-orang terdekat, dia memiliki keluarga. Yaitu sebanyak apapun orang yang ada dalam kehidupan kita, gak semua orang itu mau untuk memahami diri kita. Gak setiap orang tuh bisa untuk paham sama apa yang kamu rasakan. Kalau kita terlalu bergantung sama orang lain, kalau kita terlalu menginginkan orang lain lah ada dalam diri kita, itu setiap orang pasti akan pergi. Enggak semua orang tuh bisa memahami. Dan yang ada untuk dirimu sendiri, ya dirimu sendiri. Karena emang capek banget sih kalau misal harus ngerasain hal yang dimana itu harus dihandle seorang diri. Kayak gimana ya, kayak pasti beban. Semua tuh ditanggung sendiri. Nah, aku bukannya aku bukannya so tahu, tapi aku rasa kalian pasti pernah ngalamin hal yang dimana kamu nih udah ngerasa kok diri kamu tuh kuat banget, sehingga kamu udah selalu terbiasa nampung semuanya seorang diri gitu. Kayak ya udah, kamu udah semandiri ini, kamu udah sehebat ini untuk bisa mengontrol dirimu sendiri gitu, dan kamu nggak perlu bantuin orang lain gitu. Mungkin ibarat itu kamu udah terbiasa mandiri lah, tapi satu ketika kamu pasti akan merasakan hal yang dimana, oh ternyata apapun yang dirasakan dan di-handle seorang diri itu lama-kelamaan melelahkan juga. Apa yang ditampung selama ini dan berharap semua itu tidak akan pecah, lama-kelamaan pecah juga. Sekuat apapun setiap manusia untuk bertahan dan menampung semuanya seorang diri, pasti ada momen ataupun ada waktu di mana ia kan nggak sanggup untuk
apapun yang udah kamu jalani hingga saat ini, itu adalah keberhasilan kamu. Dimana kamu udah melewati banyak sekali hari-hari buruk, banyak sekali kehidupan yang ngebaik, banyak sekali luka dan kecewa. Di kedepannya nanti, Tuhan akan memberikan kamu hadiah yang dimana mungkin kamu tidak sangka-sangka. Kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Kita nggak tahu ujian apa yang akan kamu hadapi di kemudian hari. Tapi aku yakin kamu pasti bisa untuk menghadapinya. Tetap semangat ya. Kalau emang lagi terpuruk, it's okay, gak apa-apa. Wajar kok. Setiap manusia pasti pernah mengalami hal yang ngebuat dirinya tuh down banget. Tapi kamu hebat. Jatuh bangun itu udah kamu hadapi seorang diri. Dalam keterpurukan, ya mungkin orang lain mungkin gak suka kamu, tapi kamu kuat dan bisa untuk menghadapinya. Gak perlu takut atas ujian apa yang ke depan nanti akan kamu hadapi. Justru dari ujian itulah yang akan ngebuat diri kamu menjadi seseorang yang lebih kuat lagi. Dan aku akan selalu menemani kamu di setiap podcast aku bawakan. Karena aku seneng. Aku seneng tahu kalau respon dari kalian tuh kayak ngerasa jauh lebih baik, terus ngerasa ada temen dan lain sebagainya. Karena buat aku tuh seneng kalau ada orang yang dimana dia tuh bisa terbawa bisa mendapatkan hal positif dari podcast aku bawakan. Tapi maaf ya kalau misal podcast aku banyak kekurangan, dan makasih udah support aku sampai sejauh ini. Semoga podcast ini bisa semakin berkembang dan bisa segera 100.000 subscriber, amin. Dan kalian juga dalam keadaan baik dan sehat, jaga diri baik-baik ya, tetap kontrol diri kamu dan jangan melakukan hal apapun yang dimana itu di luar dari kendali kamu. Fighting untuk menjalani hari. Semangat, walaupun kalimat semangat pasti gak cukup kan? Karena yang merasakan tuh ya diri kamu sendiri. Tapi rasanya pasti enak dan lega kalau misalnya kita memiliki seseorang yang emang dia tuh paham. Ya walaupun aku gak ada buat kamu, tapi setidaknya aku berusaha untuk memberikan konten yang dimana itu relate sama apa yang kamu rasakan. Makasih ya udah denger episode hari ini. Kalau misalnya mau sharing bisa DM aku aja. Nanti kita live TikTok lagi. Pokoknya semuanya udah aku taruh di link di deskripsi. Oke, kalian tinggal tap aja. Makasih udah denger episode hari ini. Jangan pernah bosan ya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.